Ndaye Mulamba ialah sosok pemain sepak bola legendaris dari benua Afrika. Striker bernama lengkap Pierre Ndaye Mulamba itu lahir pada tanggal 4 November tahun 1948 di kota Luluabourg. Sekarang kota itu bernama Kananga, yang tak lain merupakan sebuah kota, pusat administratif dan komersial di negara yang kita kenal sebagai Republik Demokratik Kongo, dulu dikenal sebagai negara Zaire. Ndaye Mulamba menghabiskan karir sepak bola profesionalnya di sebuah klub lokal Republik Demokratik Kongo, yang berbasis di Kinshasa, yakni klub AS Vita, selama 16 tahun, hingga ia berusia 38 tahun, pada tahun 1986, dan di timnas, ia mengemas 20 caps bermain untuk timnas Zaire. Puncak karir sepak bola Mulamba, yang tak diragukan lagi adalah, ketika mampu membawa timnas Zaire keluar sebagai juara Piala Afrika edisi ke-9, pada tahun 1974 di negeri Mesir. Saat itu, Ndaye Mulamba dan kolega berhasil mengalahkan timnas Zambia dengan skor 2-0 di partai final ulangan pada tanggal 14 Maret tahun 1974, sekaligus membawa nama timnas Zaire menjuarai Piala Afrika untuk kedua kalinya setelah edisi tahun 1968. Dan di turnamen ini, Ndaye Mulamba keluar sebagai top skor sepanjang turnamen, sekaligus terpilih sebagai pemain terbaik, dengan mengoleksi 9 gol, di mana hingga saat ini rekor 9 gol milik Mulamba itu, belum terpecahkan di ajang turnamen Piala Afrika. Dan Ndaye Mulamba beserta kolega, membawa timnas Zaire, menjadi tim Afrika Sub-Sahara, yang pertama, berkesempatan bermain di Piala Dunia, terkhusus Piala Dunia edisi tahun 1974, di Jerman Barat. Meski begitu, hidup Ndaye Mulamba, sebagai legenda sepak bola, memiliki pengalaman tragis, penuh kesialan, yang silih berganti menimpa kehidupan sang legenda. Nah, berikut ini adalah kisah kesialan tragis, yang dialami Pierre Ndaye Mulamba, sebagai legenda sepak bola Afrika. Dikeluarkan dari pertandingan pada Piala Dunia, tahun 1974. Piala Dunia tahun 1974, merupakan keikutsertaan timnas Zaire, untuk pertama kalinya, dan satu-satunya hingga saat ini, tepat pada laga kedua timnas Zaire di grup B, saat berhadapan dengan tim bersejarah, Yugoslavia. Kesialan menimpa Ndaye Mulamba, pada menit ke-23, saat itu wasit asal Kolombia, Omar Delgado Gomez, merasa ada yang menendang bagian belakangnya, serta-merta membalikkan badan dan menoleh ke belakang. Sang wasit tersebut mengeluarkan kartu merah ke arah Ndaye Mulamba dan mengirimkannya keluar lapangan. Yang seyogianya, yang melakukan aksi penendangan tersebut adalah Mwepu Ilunga, dan kesialan yang menimpa Mulamba saat itu adalah kasus kekeliruan identitas. Mengalami keterpurukan usai menerima penghargaan. Pada tahun 1994, Konfederasi Sepak Bola Afrika mengundang Ndaye Mulamba datang ke kota Tunis untuk menghormati atas rekor 9 gol yang ia buat 20 tahun sebelumnya. Penghormatan tersebut dibarengi upacara pemberian medali, dan jasanya dibayar oleh suatu perusahaan rokok. Namun, sekembalinya ia ke rumahnya, keadaan buruk kembali menimpa Ndaye Mulamba. 4 pria bertopeng, berseragam militer, datang merampok rumahnya, meminta medali CAF-nya plus uang penghargaannya. Bahkan anak Ndaye Mulamba, bernama Tridon, berusia 9 tahun, tewas di tangan perampok. Tak sampai di situ, kaki kiri Ndaye Mulamba ditembak 2 kali oleh perampok. Kemudian Ndaye Mulamba melarikan diri ke kota Cape Town, Afrika Selatan. Dan mulai saat itu, ia hidup terikat di kursi roda. Dianggap telah tiada di tahun 1998. Saat Ndaye Mulamba menghilang dari mata publik, rumor tentang sang legenda mulai bermunculan. Orang-orang mengira Ndaye Mulamba telah meninggal dunia dalam laporan kecelakaan tambang berlian di negeri Angola. Bahkan hening cipta pun telah dilakukan 1 menit untuk mengenang Ndaye Mulamba
saat pertandingan perebutan tempat ketiga, Piala Afrika 1998, antara Republik Demokratis Kongo, kontra Burkina Faso. Dan faktanya, lagi-lagi itu merupakan kasus kesalahan identitas, sebab Ndaye Mulamba belum pernah ke negeri Angola. Nah, itulah beberapa kesialan yang menimpa kehidupan sosok legenda sepak bola tanah Afrika. Di sisa hari-harinya, Ndaye Mulamba melanjutkan hidupnya di negeri Afrika Selatan. Kini sang legenda tersebut telah berpulang pada tahun 2019 di Afrika Selatan. Hidupnya yang tragis tak dapat disangkal dari kesialan yang dialaminya, hingga pernah mengalami penggusuran dari rumahnya lantaran tak mampu membayar sewa. Kisah hidup Ndaye Mulamba menginspirasi banyak orang untuk tidak mudah menyerah pada kehidupan.